Rock Beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Untuk Bapak, Ibu, serta keluarga yang rindu bertumbuh dalam firman Tuhan dan komunitas, kami mengundang Bapak, Ibu, serta keluarga untuk bergabung bersama kami dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Komsel ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan wilayah masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam Komsel Dewasa dan Keluarga. Yes, khusus untuk kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita terus bertumbuh bersama dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Di dalam Komsel ada kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Yuk, daftarkan diri kalian ke Kapia di nomor berikut ini. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Suasananya hangat, penuh semangat, dan tentunya membangun iman kamu dong. So, please come on and join us. Saatnya isi ulang, bukan sekedar istirahat. Karena yang kosong bukan cuma baterai HP, tapi juga hati dan jiwa kamu. Capek boleh, tapi jangan kosong. Yuk recharge bareng Tuhan dalam doa malam recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Buka hati, nyalakan api, dan biarkan Tuhan bertumbuh lebih dalam di hidupmu. Bagi saudara yang rindu dilayani, baik baptisan, konseling pernikahan, penyerahan anak, maupun pelayanan doa pribadi, silakan langsung menghubungi sekretariat kami di nomor berikut ini ya. Dan tentu saja, kami dari Rock Tenggarong mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary kepada seluruh jemaat yang merayakannya di bulan ini. Kami bersuka cita dan berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah di setiap langkah, umur panjang disertai damai sejahtera, dan tahun ini menjadi tahun terobosan yang baru di dalam hidupmu. Ibadah umum kita tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk adik-adik dan anak-anak tercinta, kita juga ada ibadah Rocky yang diadakan bersamaan di Ruang Rocky. Demikianlah pengumuman Rock News kita sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday! Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh, bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat, yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan.
Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau itu saya ingatkan. Jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat. Kan dia seorang judoka, dia potong rambutnya pendek. Tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Shalom Buddha. Saya Cherry. Saya Willy. Nah, kami ada kabar super seru nih buat kalian, khususnya kamu anak-anak muda yang ada di Tenggarong. Nah, kamu lagi di mana nih? Lagi nongkrong atau lagi rebahan atau lagi cari tempat isi kerohanian kamu? Kita ada kabar spesial nih buat kamu. Yes, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga nih guys, yaitu ibadah perdana anak muda di Rock Tenggarong bakal segera dimulai. Kingdom Generation Community Special Way, We Are Youth. Catat ya, di hari Minggu tanggal 2 November 2025 jam 6 sore di gereja Rock Tenggarong. Kita bakal bareng-bareng celebrate God Kingdom lewat praise and worship yang powerful dan tentu saja firman Tuhan yang menguatkan generasi kita. Jadi jangan lupa ajak temenmu, keluargamu, pacarmu, bahkan gebetanmu juga boleh dong. Kenapa kamu harus ajak mereka? Karena kita bakal ngalamin hadirat Tuhan bareng-bareng. Generasi bangkit, generasi yang dipakai Tuhan. Yuk jadi bagian kegerakan Tuhan di kota kita. So, mark your calendar and see you at Way. Let's make history together! Haleluya, shalom. Masih kurang keras, shalom. Shalom, shalomnya senyum dong. Kalau bilang shalom masa nggak senyum? Shalom. Shalom lagi tuh kan lebih manis. Kasih salam kanan kirinya, kita kan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Semua yang siap menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita di dalam doa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang minggu berjalan Engkau menyertai, memberkati kami, hingga kami boleh ada sampai detik ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati setiap hati kami. Biarlah Tuhan, ibadah pagi hari ini ya Bapa, boleh menjadi penyembahan kami yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini milik-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau menyertai, memberkati apapun yang kami pakai dalam ruangan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Thank you, Jesus, Jesus. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa,
anugerah surga mengalir di dalam setiap hati kita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Hidup yang ku jalani sementara, kasih-Mu yang sempurna selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, sempurna perlindungan-Mu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap napasku. Haleluya. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, sempurna perlindungan-Mu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Amin. Yesus, cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti setiap napasmu. Haleluya. Thank you, Jesus. Sama-sama katakan, Yesus, sempurna perlindungan. Haleluya. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh, oh. Yesus, cahaya-Mu menuntunku, ku percaya, ku ikuti setiap napasku. Sempurna perlindungan-Mu, amin. Ku tinggikan, kami meninggikan sepanjang hidup kami. Cahaya-Mu kan terus menuntun kami. Percaya, ku ikuti setiap napasku. Haleluya. 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 Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yes. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan, sandaran kami. Batu karang yang
kasih Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang, bersorak memajukan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah. Pak Andreas suka main. Gak apa-apa. Berarti Pak Andreas minggu depan membawa jiwa-jiwa yang baru. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Naikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik. Hari ini sampai selama-lamanya. Tetap kasih setia Tuhan terus ada bagi setiap kami. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur, oh Jesus. Segalanya tentang Engkau di tempat ini, tiada nama lain, Yesus. Betapa kami bersyukur
Haleluya Jesus. Biarlah setiap kita terhubung dengan Tuhan pagi hari. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amen. Tak bisa ku terlepas. Kita bisa lepas Kau Tuhan. menggenggam tangan. Genggam terus tangan kami, jangan Ingin lepaskan lebih Tuhan. mengenal pribadi-Mu. Thank you Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudaraku, untuk kita bertumbuh dengan Tuhan ada 5 hal. Yang pertama adalah kita butuh pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua, kita butuh komunitas yang bisa sama-sama mensupport kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, kita butuh untuk melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Yang keempat, ada hal yang di dalam kehidupan saudara yang tidak bisa bertumbuh sampai saudara mau melayani. Yang kelima, kalau saudara mau bertumbuh dengan Tuhan, rasa sakit di dalam kehidupan saudara yang saudara lewati bersama dengan Kristus, itu akan membuat saudara bertumbuh. Hari ini saudaraku, nomor 4, ada orang-orang yang akan memberi dirinya untuk melayani, untuk memberikan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa.
Sebab di dalam kehidupan kita diberikan pekerjaan baik, dikatakan. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh. Yaitu untuk melayani. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan hari ini saya bersyukur sekali saudara, bahwa kita akan mentahbiskan 2 ketua IC kembali. 2 ketua IC untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama saya undang Bapak Doni untuk maju ke depan. Tepuk tangan bagi Yesus. Bapak Doni untuk maju ke depan. Beliau akan menggembalakan IC Relevant, yaitu untuk dewasa. Dan satu lagi saya undang yaitu Saudari Nesti untuk maju ke depan. Saudari Nesti akan menggembalakan, yaitu IC untuk youth tapi untuk yang remaja. Jadi saudaraku, semakin berjalan, Tuhan akan semakin perjelas. Tuhan akan semakin lengkapi. Tuhan akan kirimkan pekerja untuk sama-sama bisa menuai dan menjadi berkat bagi kota ini. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita arahkan tangan. Kita percaya waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Apa yang sudah ditaruh di dalam kehidupanmu, itu sebenarnya sejatinya adalah untuk menguntungkan bagi kerajaan Allah dan untuk menguntungkan bagi jiwa-jiwa yang akan dikirim. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang sedang engkau akan kerjakan, yaitu untuk menggembalakan jiwa, menggembalakan yaitu IC. Tuhan, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini adalah sebuah panggilan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya engkau yang akan berikan kemampuan, engkau yang akan berikan hikmat, engkau yang akan berikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Doni Tuhan Yesus untuk dapat mengembalakan IC Relevant di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kerelaan hati, ada suatu kerinduan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang dia layani di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hikmat dan juga kemampuan yang dari Bapa sendiri, Roh Kudus yang memampukan engkau di dalam segala sesuatu yang kau akan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat itu mengalir dalam kehidupanmu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipercayakan di dalam pengembalaan yang akan kau lakukan di dalam konser, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk Nesti Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus, Kau yang akan menurunkan hikmat yang daripada Maha Tinggi. Kau sendiri akan memperlengkapi dia Tuhan Yesus untuk generasi yang mendatang. Kau akan memberikan segala sesuatu visimu dalam kehidupan dia. Biarlah Tuhan Yesus dia berjalan dengan hikmat yang daripada Engkau. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya dan dia boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang dia pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Perlengkapi dia Tuhan Yesus. Berikanlah dia segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dapat dia melayani dengan lebih baik di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, yang segala sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan dia. Aku berdoa ada banyak hal-hal yang akan dibukakan dalam kehidupan untuk generasi-generasi mendatang. Biarlah kiranya apa yang kau sedang pimpin akan berbuah lebat dan berbuah tetap bagi kerajaan Allah dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang mereka akan emban bukan sekedar fungsi, tapi panggilan Tuhan Yesus. Kami percaya itu bukan akan menjadi sebuah pekerjaan, tapi itu akan menjadi sebuah panggilan Tuhan Yesus. Itu akan menjadi ketika mereka berjalan dalam tugas ini. Aku percaya Tuhan Yesus, jiwa mereka akan disegarkan. Jiwa mereka akan menemukan yaitu keutuhan di dalam Kau. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka akan merasakan yaitu Tuhan Yesus kepuasan hidupnya. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan melimpahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka melaksanakan tugas ini. Kami semua gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu kami sedang dipersiapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, biarlah kiranya hikmat-Mu sendiri yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan kami semua akan mendengarkan dan menerima dalam hati kami. Dan kami akan melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Congratulations. Selamat mengerjakan tugas. Saya percaya nanti bakal banyak lagi saudaraku yang akan multiplikasi. Karena multiplikasi itu adalah budaya kerajaan Allah, amin. Ya kan? Gini saudara, jangan lihat sekarang. Saat ini kita masih ada 3 untuk
gembala Komsel, IC, ya, gembala IC ada 3 untuk yang umum, untuk dewasa, lalu kemudian untuk yang youth ada 2. Jangan lihat sekarang, kalau saudara tidak bisa untuk saudaraku, menghargai benih. Ya, kalau saudara tidak bisa menghargai benih dalam segala sesuatu, benih dalam pekerjaanmu, benih dalam berkat, benih dalam pendidikan dan segala sesuatu. Kalau saudara tidak bisa menghargai yang namanya benih, saudara tidak akan pernah melihat yang namanya penuaian. Yang mengerti katakan amin? Saudara tidak akan pernah melihat yang namanya panen, saudaraku. Kalau saudara diberikan oleh Tuhan suatu benih, lalu kemudian ya Tuhan saya masa berdoa buat beginian? Masa saya berdoa untuk sesuatu yang kecil, saya berdoa untuk sesuatu yang besar. Saudaraku, tapi Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu dalam bentuk akhir, katakan amin. Ada sesuatu yang harus saudara kerjakan potensinya. Ada sesuatu yang harus saudara usahakan di situ. Dan Tuhan akan memberikan berkat dan Tuhan akan memberikan multiplikasi. Saya bersyukur bahwa tema daripada Rock Ministry di bulan ini adalah staying vigilant. Itu adalah waspada. Waspada, katakan waspada. Waspada, ya, siaga, sigap, sadar, waspada, saudaraku. Nah, sebelum saya masuk dalam ayat yang akan kita baca, saya diingatkan oleh satu tema ini, waspada ini, itu adalah saya teringat dengan satu email yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Saya coba screenshot, coba next. Nah ini. Saya tiba-tiba pagi-pagi, saudara, itu tiba-tiba saya melihat ada satu email yang masuk ke handphone saya. Itu emailnya itu tanggal 11 bulan 5, jadi belum lama, 11 bulan 5 2025. Dia tiba-tiba tulis begini, Netflix, ya. Netflix itu kirim sama saya, Pak Herman, pembayaran kamu belum beres loh. Pembayaran kamu belum beres. Jadi kamu bisa membereskan pembayaranmu atau nanti kamu nggak bisa nonton serial yang kamu suka ini, gitu kira-kira. Nanti Netflixmu akan dikunci, seperti itu kira-kira. Ya kan? Nah, dia minta saya untuk klik di sini, saudaraku. Dia langsung tulis nomor kartu Anda, XXXXX gitu. Ya kan? Nah, terus saya diminta untuk klik di sini. Saya sudah hampir untuk ngeklik di situ. Karena saya pikir, loh, jangan-jangan iya ya, saya belum bayar. Saya udah hampir ngeklik, saudara. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ngomong sama saya, tar dulu, saya kan pakai kartu untuk bayar. Masa kartu saya itu tidak membayar secara otomatis? Masa saya meragukan fungsi daripada perbankan untuk menyelesaikan ini? Setuju nggak? Ya kan? Lalu kemudian saya mulai lihat, saudara. Saya mulai lihat, tulisannya kok Netflix account. Saya kliklah dia alamat pengirimnya, baru keluar, saudaraku. Di sini tulisannya Kaftenhead.de. Apa ini? Saudara, coba kalau misalnya sampai saya jadi klik situ, ya kan? Saya jadi klik, saya terkena yang namanya penipuan, pencurian data. Saya akhirnya kartu kredit saya digunakan oleh mereka. Setuju nggak? Betul kan? Nah, itu yang bisa terjadi kalau saudara dan saya nggak waspada. Banyak hal daripada kehidupan kita, saudaraku, itu tuh ditawarkan seperti email-email yang begini. Saudara harus lihat dulu siapa pengirimnya. Saudara harus lihat siapa pengirimnya. Apakah pengirimnya adalah bapamu yang baik atau musuhmu, si jahat, si iblis. Karena dia dikatakan, saudaraku, dia selalu berada dan siap untuk menelan ataupun bersiap untuk menyerang, mencuri daripada kehidupan kita. Sama dengan hal ini. Nah, kita selalu kadang-kadang kita tidak waspada. Kita tidak waspada, ini dari email saja. Saya harap dari email ini sudah bisa memberikan gambaran kepada saudara bagaimana waspada itu. Saya bisa saja mengklik tadi, tapi kemudian akhirnya saya ada sesuatu yang tercuri dari kehidupan saya. Sama juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita nggak waspada, kita nggak tahu siapa pengirimnya. Siapa pengirim ide ini? Siapa pengirim kesempatan ini? Siapa pengirim hubungan ini? Siapa pengirim daripada yaitu berkat ini? Halo? Saudara bisa tangkap maksud saya? Ya? Check the sender. Siapa yang mengirimnya? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Kalau misalnya sampai terjadi segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan saudara, waspada. Berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Above all else. Di luar daripada semuanya itu, jagalah hatimu, guard your heart dikatakan. For everything you do, dengan semua yang kamu lakukan itu mengalir dari situ. Terlimpah dari hatimu. Apapun yang saudara lakukan itu keluar dari hati saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, tapi kenyataannya walaupun firman Tuhan katakan seperti ini, lebih banyak daripada kita yang lebih mementingkan, yaitu saudaraku, menjaga rumah kita. Rumah kita pasangin gembok, rumah kita pasangin alarm, kita pasangin fingerprint, saudaraku. Dalam beberapa kondisi dipasangin untuk pakai di retina, saudara. Orang-orang lebih mementingkan bahwa lebih menjaga rumah mereka daripada hati mereka. Lebih mementingkan rumah mereka daripada hati mereka. Dan orang yang sama, yang menjaga rumahnya dengan sangat baik, saudaraku, dengan memberikan perlindungan yang luar biasa, terkadang lupa untuk memberikan perhatian, untuk mempertahankan dan melindungi sesuatu yang firman Tuhan katakan sangat penting, yaitu hati mereka. Karen bilang amin. Yaitu hati mereka. Hati mereka penting. Hati saudara dan saya sangat penting, amin. Hati kita adalah tahtanya Kristus, saudara. Hati kita adalah tahtanya Kristus. Jadi bukan rumah saudara saja yang harus dijaga. Rumah saudara mungkin ada elektronik yang mahal. Mungkin di rumah saudara ada emas. Mungkin di rumah saudara ada perabotan-perabotan yang luar biasa. Mungkin di rumah saudara yaitu ada barang-barang koleksi saudara. Tapi dalam hati saudara ada kehidupan dikatakan. Ada kehidupan. Yang mana yang saudara rela untuk dicuri? Yang mana yang saudara rela untuk dicuri? Apakah hari-hari ini kita lebih banyak memberikan perhatian kita untuk tidak kehilangan sesuatu yang sifatnya sementara? Padahal saudaraku, di dalam kehidupan saudara dan saya, dikatakan hati akan mengalirkan kehidupan. Saudaraku, karena bukan rumah saja yang harus dijaga, dan bukan cuma rumah saja yang bisa tertarik, ada pencuri yang tertarik untuk itu. Tapi hati saudara itu sangat berharga, dan ada satu pribadi yang selalu mau mencuri hal itu. Hati saudara, yaitu si iblis. Dia selalu ingin mencuri, dia selalu ingin mengincar hati saudara. Karena dia tahu kalau siapa yang mendapatkan hati saudara, dia tidak perlu repot-repot untuk mengarahkan apa yang saudara lakukan. Yang mengerti katakan amin. Begitu iblis mendapatkan hati saudara, saudara akan mengikuti apa yang diarahkan. Ketika dia mendapatkan hati saudara, dia tidak perlu repot-repot untuk merusak aktivitas saudara. Sebab dikatakan di Alkitab bahwa hati saudara akan mengeluarkan segala sesuatu. Yang saudara lakukan itu keluar dari dalam hati saudara. Dia cukup ambil hati saudara, itu sangat strategis. Makanya iblis akan put all the effort. Dia akan taruh semua kemampuannya untuk mendapatkan hati saudara. Kalau saya boleh bilang dengan kata-kata yang lebih gamblang, siapa yang mendapatkan hati saudara, dia mendapatkan hidupmu. Siapa yang mendapatkan hati saudara, dia yang mendapatkan hidupmu. Apakah Bapa kita di surga atau si jahat? Who's the sender? Siapa yang mengirimkan ide itu? Saudaraku, Yohanes 10 ayat 10. Ayat yang saya selalu sampaikan kepada saudara, bahwa iblis itu selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sudah menjadi tugas saya sebagai gembala di tempat ini untuk selalu mengingatkan kepada saudara dan saya, bahwa apapun yang iblis ambil hari-hari ini daripada kehidupan saudara, belum tentu itu yang dia incar. Saya ulang sekali lagi, apapun yang iblis ambil dari kehidupan saudara hari-hari ini, belum tentu itu yang dia incar. Mungkin saudara hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Tapi saudara, kalau saudara kehilangan sesuatu yang kelihatan, di saat yang sama saudara sedang kehilangan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saudara sedang kehilangan pekerjaan, saudaraku, di saat yang sama saudara sedang kehilangan damai sejahtera. Di saat yang sama, ketika saudara kehilangan pekerjaan, saudara sedang kehilangan pengharapan, yang diincar pengharapan saudara, bukan pekerjaan saudara. Tapi dia masuk satu demi satu. Di dalam rumah tangga sama, di dalam pekerjaan sama, di dalam studi saudara sama, dan di dalam hubungan juga sama. Di dalam pelayanan juga sama.
Iblis selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudaraku. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Iblis itu seperti pencuri, katakan pencuri. Saudara, kalau saudara mau nangkap pencuri, saudara lebih seneng ya, saya mau tanya. Saudara lebih seneng nangkap pencurinya, itu pas waktu lagi sudah terjadi kerusakan di TKP, atau sebelum terjadi kerusakan? Sebelum kan? Betul nggak? Kalau saudara nangkap pencurinya sudah ada di TKP, sudah berangkasnya, sudah berantakan, sudah terbuka, ketangkap sih. Tapi kan ada kerusakan yang terjadi, setuju? Ya kan? Itu butuhkan tindakan proaktif dari kita. Yaitu apa? Waspada. Saudara bisa menangkap pencuri ketika dia masih di jalan. Kamu mau mencuri ya? Gak bisa kamu. Kamu gak berhasil. Atau lagi ya, saya pernah lihat satu liputan di TV, ya kan? Ada suatu penggerbekan terorisme, saudaraku. Penggerbekan terorisme, dia datang ke satu rumah, dan di situ terorisnya baru lagi menyiapkan bom. Belum jadi. Baru lagi. Jadi ketika penjahatnya ataupun pencurinya baru berpikir, saya lagi mau mencuri. Sudah ditawan di situ. Nah itu terjadi ketika saudara berjaga-jaga. Saudara waspada. Tar dulu, ini ada ide nih. Barusan tiba-tiba muncul ide dalam hidup saya. Oh, muncul kesempatan dalam hidup saya. Ini kesempatan dari siapa? Jangan-jangan dari si jahat. Saudara harus cek hati saudara. Cek hati kita masing-masing. Ini berlaku untuk saudara dan saya, amin. Ini berlaku untuk kita semua. Firman Tuhan yang dari mimbar ini itu selalu bukan hanya untuk orang yang mendengar, tapi lebih banyak untuk orang yang sedang menyampaikan. Setuju? Sama saudaraku. Tapi kalau kita tidak mau untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, akhirnya apa? Kita akan tidak bergerak dan kita akan tidak bertumbuh, saudaraku. Kita akan dicuri terus, dan akhirnya apa? Binasa. Akhirnya kita bisa binasa, saudaraku. Kita harus sadar tadi. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Untuk apa? Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis tidak ada tanggal merah. Dia tidak ada hari libur. Dia selalu mengejar kehidupan saudara. Dia selalu mengincar hati saudara. Pilihannya adalah antara saudara waspada atau saudara membiarkan hati saudara terbuka tanpa penjagaan. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau tanpa penjagaan? Saudara mau, apakah dari saudara di sini ada yang rela kalau rumahnya ya tiba-tiba dimasukin oleh maling lalu kemudian saudara bilang silakan, yang di sebelah situ lebih berharga, yang lebih di dalam lagi yang saya simpan di berangkas lebih berharga, silakan ambil lagi. Ada di sini yang begitu? Saya rasa saudara semua akan pergi keluar lalu kemudian saudara akan mengejar siapa yang datang ke dalam lalu kemudian saudara akan usir dengan segera. Betul nggak? Saudara pasti akan pertahankan segala sesuatu yang ada di dalam pengelolaan saudara. Setuju nggak? Yang ada dalam pengelolaan saudara adalah hatimu. Yang ada dalam pengelolaan saudara adalah hatimu. Bukan hati orang lain. Saudara nggak bertanggung jawab. Hatimu, bukan hati pasanganmu, hatimu sendiri. Bukan hati temanmu, hatimu sendiri. Saudaraku, dan saudara ketahuilah, yang biasa membuat saudara dan saya jatuh itu bukan batu yang besar. Bukan sebuah pencobaan yang besar, setuju nggak? Biasanya yang terjadi adalah pencobaan-pencobaan yang sepele. Yang akhirnya ada kesempatan-kesempatan yang sepele. Yang kelihatannya tidak mungkin menjatuhkan. Tadi barusan suara gembala bagus sekali ya. Saya menyiapkan ini, saya percaya ada suatu hal yang saya bisa tarik dari tadi. Suara gembala dibilang kan, kalau misalnya sampai saudara dan saya bisa bilang hari ini, saya gak mungkin jatuh, hati-hati. Hati-hati, justru malah hal-hal yang kecil yang akan bisa membuat kita terpleset, saudaraku. Kalau hari-hari ini saudaraku ada yang sedang bertemu dengan masalah yang lama, yang saudara pernah lewati dulu dan saudara menang. Oke, let's say saudara menang dulu, ya kan? Lalu kemudian saudara hari ini sedang menghadapi masalah yang dulu saudara pernah lewati dengan sangat baik. Lalu kemudian saudara bilang, gampang, saya pernah melewati hal itu kok dan saya menang. Saudaraku, saya cuma mau bilang, saudara kemarin bisa menang oleh karena Tuhan. Amin. Saudara bisa melewati yang kemarin itu oleh karena Tuhan. Masalahnya boleh sama, Tuhannya sama saudaraku. Kalau misalnya ada pun masalah baru, Tuhannya sama. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan,
Apapun yang saudara lewati, setiap masalah pasti akan selesai, setiap masalah pasti akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam suatu hal yang kecil. Yang kita membuat kita meremehkan segala sesuatu. Meremehkan. Oh kalau yang besar sih gampang, misalnya sampai ada yang lemah, misalnya ada yang lemah di area keuangan, ya kan? Wah saya nggak tahan Pak kalau ngelihat uang 100 ribuan, misalnya gitu, ya kan? Akhirnya kalau misalnya lihat seperti itu ada kesempatan gitu langsung rasanya mau ngambil, saudaraku. Ya, saudara harus membuat perlindungan, waspada. Oh Pak saya nggak tahan terhadap lawan jenis. Ya, saudaraku jangan sampai saudara melihat video-video yang akhirnya membuat saudara berpikiran yang aneh-aneh. Ataupun sampai saudara tahu ada suatu hal-hal yang misalnya saya nggak tahan kalau misalnya saya emosi. Seperti itu. Ya saudara kalau bisa mengerti orang-orang yang ada di sekitar saudara. Supaya jangan sampai hal-hal yang saudara tidak inginkan itu terjadi. Waspada dong. Waspada itu tanggung jawabnya siapa? Waspada tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab diri kita. Masa waspada itu tanggung jawab orang lain? Saya yang tidak bisa disebut sebagai sebuah mental kerajaan Allah, itu adalah mentalitas menjadi korban. Saudara bukan korban dari segala sesuatu. Amin. Saudara lebih daripada pemenang. Kalau semua orang di sekitar saudara harus baik, segala sesuatu situasi harus baik, segala sesuatu situasi harus sesuai dengan keinginan saudara, ya, baru saudara mau menyembah kepada Tuhan. Itu bukan mentalitas kerajaan Allah. Tapi ketika saudaraku kita segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, pikirkan, kita tidak merasa sebagai korban. Kita tetap waspada, saudaraku. Kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita tetap mendekat kepada Tuhan. Lah, kalau misalnya sampai ada permasalahan yang besar ataupun permasalahan yang baru saudara mau dekat kepada Tuhan. Tuhan gimana ini berat banget, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Tapi kalau permasalahan yang saudara sudah pernah lewati, Tuhan saya udah pernah lewatin. Waktu itu pengalamannya begini, gampang saya bisa lewatin. Andalkan Tuhan selalu. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, tegangan kehidupan saudara tidak naik turun, amin. Tidak naik turun. Nah, tegangan kehidupan, tadi saya kebetulan kemarin ada ngobrol sama orang PLN, saudaraku. Kita bersyukur sekali bahwa di Rock Hill itu posisinya itu sangat dekat dengan gardu induk. Sangat dekat dengan gardu induk. Kurang lebih sekitar mungkin sekitar 500-700 meter, kurang lebih sekitar seperti itu, ya kan? Gardu induk itu adalah gardu yang mensuplai listrik seluruh kota Tenggarong. Kebayang ya? Ya, kita 500-800 meter dekat dengan gardu induk. Terus saya tanya dengan orang PLN, Pak, keuntungannya dekat dengan gardu induk yang mensuplai kota ini itu apa, Pak? Keuntungannya adalah listrik Bapak tidak naik turun. Listrik Bapak tidak naik turun. Keuntungannya lagi Pak apa? Keuntungannya lagi adalah kalau sampai terjadi pemadaman, Bapak tidak akan mati. Sebab Bapak ada di pucuknya. Jarang sekali terjadi pemadaman. Kalau sampai terjadi pemadaman, berarti apa saudaraku? Satu Tenggarong mati. Nah, itu baru kita secara bangunan dekat dengan suplai listrik. Gimana saudara dekat dengan Allah yang hidup? Saudaraku, saudara bisa tangkap maksud saya? Saya harap itu bisa nangkep dan ditaruh. Nah gini, saudara harus tahu, waspada, apa yang saudara taruh dalam hati saudara. Hari ini saya kasih tahu satu contoh, bahwa kalau saudara mendekat, tegangan kehidupan saudara nggak naik turun. Saudara tidak akan terlalu moody di dalam kehidupan saudara. Tapi itu kalau saudara mau lakukan, taruh ini dalam hati saudara. Cari Tuhan dalam segala sesuatu, besar ataupun kecil di dalam kehidupan saudara. Jadi, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, saudaraku, kehidupan kita jadi lebih maksimal. Yang setuju katakan amin. Ada nggak yang bisa jujur di sini? Yang bisa setuju dengan saya? Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, emosi kita berfungsi dengan lebih baik. Logika kita berfungsi dengan maksimal dalam hadirat Tuhan. Kreativitas kita berfungsi dengan sangat-sangat baik di dalam hadirat Tuhan. Bahkan saya bisa bilang gini,
ide-ide terbaik yang saudara akan munculkan, itu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ketika saudara dalam hadirat Tuhan, itu ada ide-ide terbaik dalam kehidupan saudara. Lagu-lagu terindah itu akan tercipta dalam hadirat Tuhan melalui kehidupan saudara. Ya, kalau saudara lakukan dalam pekerjaan saudara, ada hasil-hasil yang menjadi jawaban ataupun pemecah masalah, itu keluar melalui kehidupan saudara dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, jadi jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kata jagalah saudaraku itu berasal dari akar kata nasar. Coba next. Nah ini arti kata jagalah. Nah arti kata jagalah ini artinya adalah mengawasi dengan intens. Saya mungkin nggak bisa samakan bagaimana cara kita mengawasi. Ya, mungkin cara saya mengawasi dengan cara saudara mengawasi mungkin berbeda. Tapi kurang lebih kalau misalnya digambarkan dari kata aslinya itu adalah seperti seorang prajurit yang sedang melindungi dari apa itu saudaraku? Dari sebuah penjagaan. Dari menara penjagaan saudaraku. Nah, saya kasih gambar seperti ini ya. Mungkin kalau saudara lihat ini adalah petugas istana di Inggris. Saudara, dia menjaga di depan seperti ini. Hanya diam saja. Oke. Nah, kalau saya boleh sampaikan dari mimbar ini bahwa menjaga hati saudara itu bukan pasif seperti ini saudaraku. Tapi menjaga hati saudara itu adalah aktif. Menjaga itu adalah bukan tindakan yang pasif saudaraku. Tapi justru cara yang paling baik untuk menjaga hati saudara itu adalah dengan saudara mengusahakannya. Saya ulang sekali lagi, cara yang terbaik untuk saudara menjaga hati saudara adalah saudara mengusahakannya. Saudara mengusahakannya, saudara sadar dan saudara mengusahakannya. Maksud saya seperti ini, cara yang terbaik untuk saudara menjaga iman saudara itu adalah dengan mengusahakan iman saudara. Mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan katakan, tak iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika saudara mengerjakan iman saudara, bukan saja si jahat tidak sempat untuk mengambil iman saudara, si jahat tidak berkesempatan untuk mencuri iman saudara, tapi di saat yang sama ketika saudara mengusahakan iman saudara, saudara punya kesempatan untuk memperkuat iman saudara. Iman saudara lebih kuat. Nah, kalau saudara mau menjaga pernikahan saudara, adalah orang berumah tangga, saudara harus mengusahakan pernikahan saudara. Saudara harus mengusahakan keluarga saudara. Kita udah pernah belajar, nanti one day saya akan balik ke area keluarga. Mengusahakan di dalam keluarga itu butuh tindakan yang namanya investasi. Katakan investasi. Investasi. Kalau ngajakin pasangan untuk makan bakso itu biasa. Itu rutinitas. Tapi kalau tindakan investasi saudaraku, ajakin pasangan saudara untuk candlelight dinner berdua. Itu investasi. Dan itu akan meningkat kualitasnya. Ketika saudara mengusahakan hal tersebut, mengusahakan pernikahan saudara, itu satu-satunya cara untuk yang terbaik untuk menjaga pernikahan saudara. Kalau saudara mau menjaga kesehatan saudara, saudara juga harus mengerjakan kesehatan saudara. Sama juga halnya ketika saudara mau menjaga pekerjaan, mau menjaga bisnis, mau menjaga studi saudara, saudara harus mengerjakan hal tersebut. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus mengerjakan hal tersebut. Jadi cara terbaik untuk menjaga segala sesuatu termasuk hati saudara adalah mengusahakannya, mengerjakannya saudaraku. The best way to keep it is to work for it. The best way to keep it is to work for it. Kata waspada dengan sepenuh kewaspadaan. Itu bukan curiga saudara. Kata waspada tidak berarti curiga. Kata waspada bukan berarti paranoid, saudaraku. Karena di zaman sekarang, di zaman paranoid seperti ini, ya kan? Kata-kata ataupun kalimat praduga tidak bersalah udah nggak berlaku lagi sekarang. Praduga tidak bersalah itu udah nggak berlaku lagi sekarang. Sekarang yang berlaku adalah buktikan kamu tidak bersalah. Pertama kali ketemu orang, buktikan kamu tidak bersalah. Orang sudah bawa dulu yang ada dalam hatinya ini loh saudara. Dia udah bawa dulu, datang udah curiga duluan. Datang udah ini dulu, apa ya maksud dia ya? Orang berbuat baik apa ya maksud dia ya?
Buktikan kamu tidak bersalah. Buktikan kamu tidak ada maksud tertentu. Buktikan kamu tidak ada niat jahat terhadap saya. Bukan praduga tidak bersalah. Dan itu semua dikatakan yang kita keluarkan itu mengalir dari yang namanya hati. Sebab di dalam hati kita itu terkandung banyak hal yang seperti itu, saudaraku. Spiritual immunity ataupun kita punya kewaspadaan itu bukan paranoid. Tapi dikatakan di 1 Tesalonika, coba tolong. 1 Tesalonika dikatakan, sama-sama baca 2-3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara berhak kok untuk menguji segala sesuatu. Menguji segala sesuatu. Ujilah di sini itu bukan menghakimi. Ujilah bukan menghakimi. Coba katakan kanan kiri. Menguji itu bukan menghakimi. Menguji itu bukan menghakimi, saudaraku. Tapi menguji itu artinya adalah memfilter dan menimbang. Memfilter dan menimbang, saudaraku. Menguji itu adalah memfilter dan menimbang. Karena tepat sekali Alkitab menggunakan kata-kata hati. Coba next. Coba lihat ini. Ini liver. Ini hati, saudara. Hati saudara tugasnya apa? Kan kita bicara mengenai hati. Hati kita di dalam organ tubuh kita itu fungsinya adalah untuk menyaring racun, saudara. Hati kita atau liver itu fungsinya adalah untuk menyaring racun. Kalau misalnya hati kita nggak berhasil untuk menyaring racun, maka tubuh kita disebut keracunan. Keracunan. Kalau dia nggak berhasil menyaring racun, kita keracunan. Akhirnya kita mate. Gara-gara keracunan, saudara. Itu orang Surabaya yang tahu mate itu. Ya kan? Nah, kalau hati gagal untuk menyaring tubuh keracunan, berarti tepat banget dong ini. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab kalau hatimu gak berhasil menyaring racun, kalau kamu gak waspada, saudaraku, kita keracunan. Kita keracunan, saudara. Dan tindakan-tindakan yang saudara keluarkan dari kehidupan saudara adalah tindakan-tindakan orang keracunan. Pernah lihat orang keracunan? Sempoyongan, saudara. Disorientasi ruang dan waktu. Saudara, tapi sebentar dulu. Mau tanya saya, memangnya gampang racun itu langsung masuk ke sini? Gampang, saudara? Gampang nggak? Nggak kan? Seharusnya nggak gampang. Sebab itulah saudara dan saya harus punya pertahanan di dalam kehidupan. Pertama, sebelum masuk ke hati kan pasti ada lewat kulit kan? Betul nggak? Kulit kan? Setuju nggak? Habis kulit, baru kalau udah nembus kulit lagi, ya kan? Masih mesti masuk ke namanya apa? Blood vein, pembuluh darah. Ya kan? Dia mesti masuk ke aliran darah. Lalu baru ketemulah yang namanya hati. Tapi kalau hati ini sehat, saudaraku, dia saring racun, gak apa-apa. Racun mau datang, racun pergi. Racun mau datang, racun hilang. Racun mau datang, racun dibuang. Iya kan? Tapi kalau misalnya sampai hati gak berhasil dengan menyaring segala sesuatu, racun datang, racun menetap. Racun datang, orangnya keracunan. Racunnya datang, langsung orangnya geleper-geleper, saudara. Bagaimana kalau begitu? Kalau dia gak berhasil. Tapi kan semuanya kan ada pertahanannya, tadi kulit dulu. Coba, kulit itu pertahanan luar loh saudaraku. Nggak gampang-gampang langsung masuk ke sini. Kulit itu pertahanan ataupun batas luar. Coba next slide. Nih. Kalau saudara pernah lihat seperti ini, kalau saudara lagi mau beli parfum aja, itu kadang-kadang suka dites yang namanya alergi, betul nggak? Ayo Pak, oh parfumnya bagus, entar dulu Mbak. Saya mau coba dulu di iya kan? Merah apa enggak? Itu namanya tes alergi. Seharusnya di dalam kehidupan kita, secara pertahanan itu seharusnya ada alergi dalam kehidupan kita. Setuju enggak? Saudara ngerti maksud saya? Kalau segala sesuatu datang di dalam kehidupan saudara, menyentuh pertahanan luar saudara, menyentuh pertahanan spiritual luar saudara, ya, seharusnya ada alergi yang terjadi kalau memang sistem pertahananmu baik. Setuju? Setuju nggak? Iya kan? Kalau ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seharusnya terjadi alergi. Harusnya merah-merah Pak. Kalau enggak, paling enggak saya bisa haci. Seperti itu. Itu kan alergi juga, betul nggak?
Alergi juga. Harusnya kamu langsung apa tuh namanya? Haji itu apa bahasanya? Bersin. Karena kamu alergi. Sama juga dalam spiritual, sama juga dengan tubuh kita, saudaraku. Ketika ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harusnya terjadi alergi. Dalam kehidupan kita, kalau mau waspada loh saudaraku ya. Kalau mau waspada, harusnya kita alergi. Nah kalau sampai kita nggak alergi, kita perlu pertanyakan, kita waspada nggak? Sistem imun kekebalan rohani kita lagi benar atau tidak? Gitu saudara. Kalau kita alergi saudaraku ke sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harusnya alergi. Orang yang benar kehidupannya, yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, itu seharusnya alergi dengan perbuatan yang melenceng daripada firman Tuhan. Atau perbuatan dosa, saudaraku. Iya dong. Kalau misalnya ada orang-orang yang, orang-orang benar, ya, orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah percaya Kristus, pikirannya diubahkan. Harusnya orang itu alergi terhadap gosip. Setuju nggak? Setuju nggak? Harusnya alergi terhadap gosip, saudaraku. Begitu ada gosip langsung dia mungkin bersin. Dia bersin harusnya, iya bersin. Maksudnya bersinnya bersin rohani. Dia langsung, oh tahu, oh ini saya alergi. Terhadap yang kayak gini alergi saya. Harusnya saya alergi. Lah, tapi gimana kita ngaca dong, termasuk buat saya. Termasuk buat saya. Bagaimana nih kalau misalnya ada gosip kita? Apakah kalau ada gosip kita langsung malah lari mendekat? Pas waktu lagi ada gosip, waduh langsung jam 11 malam langsung telepon saudaraku. Gimana? Maksudnya apa? Ya kan? Wah coba ceritain. Ya kan sampai jam 2 pagi saudaraku. Kalau ada gosip saudaraku gak berhenti-berhenti. Sampai Metro TV 2 kali headline news juga gak berhenti-berhenti. 2 kali headline news itu 2 jam. Tapi kalau di ibadah 1 jam udah gelisah. Tapi harusnya kita, saudaraku, kita ada alergi di situ. Nah, kalau ada hari-hari ini, nah ini kan kita mau ngajakin waspada. Kita mau ngajakin waspada. Kalau hari-hari ini kita tidak ada sistem pertahanan di situ, maka akhirnya kita perlu pertanyakan lagi apakah kita sudah waspada atau belum, saudara. Kalau sistem pertahanan kita baik, sistem kewaspadaan kita, itu pasti kita juga punya komunitas yang selalu mengingatkan kita. Saya mengundang saudara yang belum ikut di dalam komunitas sel, IC. Kalau saudara yang belum berjoin di dalam komunitas sel atau IC, saya undang saudara semua untuk ikut. Sebab itu adalah salah satu sistem pertahanan kita. Sistem pertahanan kita sesama, yaitu saudaraku, sesama umat Tuhan yang sama-sama bertumbuh, yang mengerti katakan amin. Iya. Sistem pertahanan luar. Tadi saya bilang, kita harus memfilter dan menimbang. Memfilter dan menimbang. Katakan filter dan menimbang. Jadi saudaraku, ujilah segala sesuatu, itu bukan menghakimi. Karena setiap orang sejatinya ada buahnya, setuju gak? Di dalam kehidupan saudara dan saya ada buahnya, setuju? Ada buahnya. Nah, kita harus bisa melihat buah daripada kehidupan seseorang. Kita harus bisa melihat buah daripada kehidupan seseorang dan pastikan diri kita juga berbuah, setuju? Kita harus bisa melihat buah. Kalau misalnya memfilter dan menimbang, itu adalah kita mengidentifikasi buah daripada kehidupan orang itu. Tapi kalau menghakimi, itu adalah ketika saudara itu menghakimi orang tersebut. Kalau kita menghakimi saudaraku, itu berarti kita memvonis orangnya. Sorry, saya ulang ya. Kalau kita memfilter dan menimbang, itu berarti kita mengidentifikasi buah daripada orang ini. Buah itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Hati saya adalah urusan saya dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Kita lihat buahnya daripada orang itu, lalu kemudian kita timbang. Apakah itu akan bermanfaat untuk pertumbuhan daripada kehidupan saya? Lalu kemudian bagaimana saya harus memperlakukan. Bukan berarti ketika saudara lihat buahnya jelek, lalu kemudian saudara lari. Tuhan Yesus, dia mencari orang-orang yang berdosa. Mengerti katakan amin. Dia mencari orang-orang yang ada dalam sebuah lumpur dosa dan mereka dicari oleh Tuhan Yesus. Dia angkat. Kehidupan kita juga harus jadi berkat. Tapi kita harus identifikasi apa buahnya daripada kehidupan orang itu. Bukan kita memvonis orang itu. Wah, orang itu kurang ajar. Bukan itu.
Tapi dia ada buah di dalam kehidupan dia, yaitu orangnya belum bisa dipercaya. Orangnya belum punya integritas. Orangnya masih belum bisa dipercaya. Misalnya seperti itu. Misalnya orang ini masih belum bisa dipercaya. Kenapa saudara bisa melihat hal tersebut? Karena ketika dia ngomong sesuatu, dia tidak lakukan. Kenapa? Karena ketika dia ngomong sesuatu, akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Ketika dia ngomong sesuatu, akhirnya tidak terlaksana. Akhirnya saudara bisa melihat buah, setuju kan? Nah, apakah saudara menjaga hati saudara atau tidak? Ketika saudara melihat orang dengan buah seperti itu, lalu kemudian saudara memberikan kepercayaan penuh kepada dia. Saudara bisa tangkap maksud saya? Kan kita berhikmat. Lalu kemudian ketika saudara memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang belum bisa saudara percaya, yang tidak pernah menjalankan janjinya, yang tidak pernah melaksanakan apa yang dia janjikan kepada kehidupanmu, lalu kemudian apa saudaraku? Saudara berikan kepercayaan penuh, lalu kemudian apa? Saudara kecewa. Seharusnya saudara bisa meletakkan posisi kehidupan saudara. Saudara seharusnya bisa melakukan apa yang memang menjadi bagian saudara. Saudara bisa tangkap maksud saya? Itulah yang namanya kita melihat buah daripada kehidupan seseorang. Pertumbuhan itu dari Tuhan. Buah itu adalah hasil daripada seseorang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan terus, saudara mencari Tuhan terus, saudara berhubungan terus dengan Tuhan. Lalu kemudian apa saudaraku? Kehidupan saudara berbuah kok. Kehidupan saudara akan berbuah. Dan buahnya pasti adalah buah-buah kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada orang misalnya, ini di luar sana ya saudaraku ya, bukan di sini ya. Kalau ada orang, misalnya dia track recordnya adalah orang yang suka pemecah belah. Dia adalah orang yang suka penfitnah. Dia adalah orang yang suka omongnya tuh kayak dibumbu-bumbuin saudaraku. Jadi misalnya dia orang ngomong A tiba-tiba jadi A plus B plus sampai Z gitu. Track recordnya seperti ini. Saudara tahu track recordnya seperti ini. Tapi kemudian ketika orang ini dia ngomongin sesuatu tentang saudara, hatimu tidak terjaga, lalu saudara percaya terhadap dia. Dia punya track record tidak bisa dipercaya loh. Bisa tangkap maksud saya? Saudara jauh lebih berhikmat. Untuk apa saudaraku? Untuk dapat berjalan di dalam rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kita harus memfilter dan menimbang. Nggak salah saudaraku. Nggak salah untuk kita memfilter dan menimbang, enggak. Tapi saudara bisa menjadi memposisikan diri. Untuk apa menjaga hati saudara? Saya jagain hati saudara. Kalau enggak, kalau saudara memberikan kepercayaan dan hidupmu penuh kepada orang yang belum bisa dipercaya saudaraku. Kemudian dia mengecewakan hati saudara. Lalu kemudian apa? Itu jadi kerak di dalam hati saudara. Saudara kecewa, disimpan dalam situ. Lapis demi lapis, demi lapis, demi lapis. Lalu kemudian apa? Terpancar dari hati saudara. Pak, saya nggak bisa lihat hati saya, Pak. Ada penuh kepahitan atau tidak? Gampang, saya mau kasih tahu saudara. Hati saudara punya speaker. Hati saudara punya mikrofon. Yaitu adalah mulut Anda. Apa yang ada dalam hati melimpah melalui mulut saudara. Kalau yang keluar yang pahit terus, yang keluar yang negatif terus, yang keluar itu adalah sesuatu yang selalu sinis dan lain-lain. Saya bisa pastikan bahwa ada yang dalam hati nggak akan jauh-jauh dari situ. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Dan itu adalah akibat daripada hubungan, saudaraku. Tapi terus kalau misalnya saudara pernah dikecewakan oleh seseorang ataupun teman saudara, lalu membuat saudara nggak mau berteman lagi, kan itu suatu kondisi yang sangat konyol. Justru kehidupan saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, Lukas 6 ayat 45 dikatakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbentaran hatinya yang jahat. Seperti apa tadi yang saya sampaikan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam hati kita ada speakernya. Ada mic-nya saudaraku. Jadi pulang dari tempat ini waspadalah, katakan waspadalah, kanan kiri saudara bilang waspadalah, 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 siaga. Jadi kalau ada suatu ide yang datang dalam kehidupan saudara, cek lagi, klik lagi, siapa yang ngirim ini idenya, siapa yang ngirim ini kesempatannya, siapa yang ngirim ini berkatnya, siapa yang ngirim ini, segala sesuatunya lah.
Karena saudara, sorry to say ya. Saya ulang sekali lagi apa yang saya pernah sampaikan. Enggak semua ide dari teman saudara yang terdekat pun itu tidak bisa dipakai oleh iblis. Sorry to say. Kalau dia keluar daripada kebenaran firman Tuhan, ide itu ditunggangi oleh iblis. Contoh, misalnya saudara lagi berantem, di dalam rumah tangga saudara lagi berantem. Lalu kemudian saudara dekat dengan teman saudara. Lalu kemudian teman saudara ngomong gini, sudah, tinggalin aja suamimu, tinggalin aja istrimu. Ya kan, dia memang gak layak dan segala macamnya. Saya cuma mau bilang, saya gak peduli seberapa dekat saudara dengan teman saudara, tapi ide itu ditunggangi oleh iblis. Gak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara waspada enggak? Waspada atau tidak saudaraku? Pulang dari tempat ini, waspadalah. Saya selalu ingetin orang-orang tua saya, papa mama saya berdua, itu saya selalu ingetin, hati-hati lihat bawah. Betul ya? Hati-hati lihat bawah. Hati-hati ada batu, ini kayak gini nih. Harus ada itu, hati-hati ada itu, ada tanjakan. Saya omong hati-hati. Sebab justru malah yang kecil gak kelihatan, yang kita sepelekan, bikin kamu jatuh. Saudaraku, dalam pekerjaan juga kita mesti waspada. Banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kita, itu ditunggangi oleh iblis. Ada berkat nih, kita lihat dulu berkatnya dari mana nih. Lalu kemudian, berkat ini akhirnya saya bisa membuat saya keluar dari kebenaran firman Tuhan gak nih? Sorry to say, saudaraku. Tapi kalau kita memang mau waspada, supaya kita gak dicuri, lakukan ini. Dalam semua area, saya undang para pelayan. Kita kalau mau waspada, saudaraku, kita harus apa ya? Memberikan sebuah penjagaan yang baik atas hati kita, atas apa yang kita pikirkan, pertahanan luar tadi, saudaraku. Ada alergi-alergi yang terjadi dalam kehidupan kita. Wah, saya alergi ini. Kalau saya alergi ini, mendingan saya nggak ngelakuin ini. Mendingan saya jangan ngelakuin itu. Mendingan saya tidak lakukan itu lagi. Saya alergi soalnya terhadap itu. Itu berarti tidak baik buat saya. Coba baca satu ayat terakhir. Efesus 4 ayat 27. Mungkin ini ayat yang terpendek yang saya munculkan hari ini. Yuk kita sama-sama baca 2-3 dengan keras. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ulang sekali lagi biar itu meresap lagi. 2-3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya ulang sendiri. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Biar meresap saudaraku. 3 kali mesti 3 kali memang. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kalau saudara buka celah sedikit aja ya kepada iblis, ya akhirnya ya itu bisa terjadi. Saudara, terakhir di akhir saya ingin ingatkan lagi bahwa menjaga hati kita itu bukan tugas orang lain. Menjaga hati kita adalah tugas tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab pasangan saudara, bukan tanggung jawab orang tua saudara, bukan tanggung jawab teman, kolega saudara. Menjaga hati saudara adalah tanggung jawab saudara. You are responsible for your heart. You are responsible for your heart. Saudaraku, mentalitas kerajaan Allah adalah mentalitas yang lebih daripada pemenang. Bukan mentalitas selalu menjadi korban atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar saudara. Saudara memiliki kontrol penuh atas apa yang masuk dan keluar dari hati saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara punya kontrol penuh. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang menjaga hati saudara, jangan bangun tembok yang tinggi, saudara. Jangan bangun tembok. Tembok mungkin kalau tinggi, ya di hati saudara bangun tembok tinggi sekeliling. Mungkin gak ada yang bisa masuk. Tapi kabar kurang enaknya adalah yang jahat, yang buruk juga gak bisa keluar. Dia tetap ada di dalam. Tapi harus ada pintu gerbang, saudara. Ada pintu gerbang. Saudara yang menentukan apa yang harus saya keluarkan hari ini. Oh, ada racun di sini. Ada racun, saya masih kepahitan. Saudara harus putuskan untuk saudara lepaskan. Dalam situ. Oh, saya masih punya trauma. Saya lepaskan. Ketika saudara mau menjadi seorang yang melakukan, saudaraku, melakukan firman Tuhan. Ketika saudara putuskan kapan saudara mau memasukkan sesuatu di dalam hati saudara.
Kapan saudara mengeluarkan sesuatu di dalam hati saudara? Tujuan saudara dan saya diciptakan adalah untuk berkuasa. Amin. Kita diciptakan untuk berkuasa atas segala sesuatu. Kita berkuasa dalam keserupaan dengan Kristus. Kita berkuasa, dengar ini saudaraku. Kita berkuasa dengan hati yang dipenuhi oleh tahta Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus. Kita berkuasa di atas muka bumi ini. Kita berjalan dalam keserupaan. Hati saudara dan saya adalah tahta bagi Kristus di dalam kehidupanmu. Sang sumber itu ada di dalam hatimu. Coba taruh tangan saudara di dada. Taruh tangan saudara di hati saudara. Sang sumber ada di sini. Yesus Kristus ada di sini. Katakan, Tuhan Yesus Kristus tinggal di sini. Tuhan Yesus Kristus tinggal di sini. Sang terang dunia itu tinggal di sini. Saudaraku, ketika saudara sadar hal itu, janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kalau saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan hari ini, saya cuma mau bilang saudaraku, saudara akan terkejut dengan hal-hal yang saudara akan kerjakan ke depan. Saudara akan terkejut dan saudara akan terperangah dengan hal-hal yang saudara akan lewati bersama dengan Tuhan ke depan. Sebab hati saudara tidak penuh dengan kepahitan, tidak penuh dengan racun-racun yang saudara simpan selama ini. Tapi hati saudara menjadi tahta bagi Sang Raja di atas segala raja. Yang menerima firman Tuhan di dalam hatinya, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan Yesus. Bahwa kalau selama ini Tuhan Yesus kami menyimpan segala sesuatu yang tidak seharusnya kami taruh di dalam hati kami. Kami salah menguji segala sesuatu. Kami salah menaruh apa yang seharusnya kami buang tapi kami simpan. Tetapi malah seharusnya yang ada di dalam kehidupan kami, yaitu yang menjadi tahta Kristus sendiri, malah itu yang tidak kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami masuk dalam perjamuan kudus, peringatan akan pengorbananmu di atas kayu salib. Yang kami peringati bukan sebagai ritual, bukan sebagai kebiasaan, tapi kami memperingatinya sebab, saudaraku, firman Tuhan katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita manusia itu suka lupa. Itu suka lupa, saudara. Tuhan berbuat baik, Tuhan memberikan perkara-perkara baik dalam kehidupan saudara, kita suka lupa. Dalam kehidupan kita, kita suka lupa, saudaraku. Tapi hari ini biarlah dengan perjamuan kudus ini kita menjadi satu dengan Tuhan. Bukan cuma dekat saja, tapi kita menjadi satu. Sang sumber itu tinggal dalam kehidupan kita. Sang jalan kebenaran dan hidup itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan sebelum dia disalibkan, pada malam sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti dan dia pecah-pecahkan dan dia katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami hidup dalam kuasa, kami hidup di bawah otoritas daripada Tuhan. Berkuasalah penuh Roh Kudus atas kehidupan kami. Kalau kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, darah-Mu menyucikan kehidupan kami. Darah-Mu mentahirkan penyakit kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dari satu langkah kepada langkah di dalam kehidupan kami, itu akan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima yaitu cawan pengucapan syukur yang kami angkat tinggi ini sebagai persekutuan kami dengan darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Saudaraku, kami bersyukur, mari kita sama-sama bersyukur. Bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak pernah putus-putusnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Puji Dia saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bangunlah hai jiwaku. Muliakan Tuhan, Allah kita yang hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan lupakan kasih-Nya. Jangan lupakan perbuatan-perbuatannya kepadamu. Nyatakan kebaikan Tuhan atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak akan ada pernah yaitu persoalan ataupun masalah yang akan menjauhkan kehidupan saudara daripada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang mengejar kehidupan saudara. Mengejar kehidupan saudara, tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Allah yang hidup. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur. Bersyukur Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan kesembahan. Ya Yesus. Namun sebelumnya kita akan baca satu ayat dari 1 Petrus ayat 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu nanti bisa memberikan persembahan melalui QR yang ada di belakang bangku Bapak Ibu, yang ada tulisan pembangunan. Di minggu ketiga semua amplop persembahan kita akan serahkan untuk pembangunan gereja. Kemudian juga dari panitia Natal sudah mempersiapkan janji iman, dan Bapak Ibu bisa mengambil di belakang untuk diisi janji iman, kemudian diserahkan kepada Aser atau Saudara Willy. Kemudian juga panitia Natal menyiapkan bazar. Nanti sepulang dari ibadah Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk kontribusi bazar. Kemudian panitia Natal juga menyediakan amplop persembahan untuk mingguan. Jadi minggu ini ada 2 amplop. Nah, Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan bisa angkat tangan agar para aser bisa melayani terlebih dahulu. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita minggu ini.
Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau perbuat untuk hidup kami, dan bahkan Engkau berkati kami hari ini Tuhan, melalui berkat rohani firman-Mu Tuhan, dan kami juga diberkati untuk puji dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkati jemaat-Mu Tuhan, hari lepas hari mereka sudah Engkau pelihara Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, bagi pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai Tuhan, persembahan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan selamat memberi. Sekali Yesus Selamanya harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Sama-sama bangkit berdiri yang sudah memberikan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini komitmen kami di hadapan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada yang daripada kami yang kurang waspada, dan iblis sudah mulai mencuri di dalam kehidupan kami, aku perkatakan tidak tercuri lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penjagaan-penjagaan ilahi di dalam kehidupan-Mu. Engkau akan sadar dan Engkau akan melihat apa yang harus Engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus tidak membiarkan kehidupannya terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan si jahat. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan, ataupun pergumulkan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus ada perkara-perkara surga turun di atas kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada daripada kami Tuhan yang hari-hari ini sedang menjauh daripada Engkau, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, jemaat Rock Tenggarong, aku perkatakan shalom di dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang menghampiri kehidupan mereka saat ini juga. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang akan memberikan pertobatan di dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang tidak di luar daripada apa yang kami bayangkan, pikirkan, dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau pada akhirnya kami akan menyudahi ibadah kami, biarlah kiranya Engkau yang menyempurnakan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Di dalam ibadah ini kami percaya ada rasa cukup, dan kami percaya itu akan memberikan keuntungan bagi jiwa kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan
apa yang menjadi iman kami. Dan kami menerima berkat yang terbaik yang daripadamu. Sama-sama kita angkat tangan saudaraku, kita terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Memberikan saudara damai sejahtera, shalom di dalam kehidupanmu. Yang membuat saudara menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan dan lakukan. Biarlah kedua tangan saudara adalah tangan-tangan yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara. Biarlah kiranya kreativitas ilahi, biarlah kiranya segala sesuatu yang terbaik itu turun di atas kehidupan saudara. Urapan Tuhan turun di atas kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara mengerjakan segala sesuatu, meningkat kualitasnya. Menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Menjadi pemecah masalah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kehidupan kita semua memuliakan Tuhan. Dan Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di atas kehidupan kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh umat Tuhan yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan dengan lantang, amin, haleluya, happy Sunday.